Korupsi Tata Niaga Timah. Kasus korupsi di PT Timah Tbk terjadi pada periode 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung dengan total kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Angka ini berasal dari tiga komponen utama: kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal senilai 271 triliun rupiah, kerjasama sewa smelter yang tidak wajar senilai 2,85 triliun rupiah, dan pembelian biji timah dari wilayah izin sendiri senilai 26,6 triliun rupiah. Modusnya melibatkan manipulasi sistem tata niaga timah melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan fiktif. Mereka merekayasa distribusi biji timah ilegal agar seolah-olah berasal dari tambang legal. Uang hasil kejahatan ini digunakan untuk memperkaya diri dan membiayai jaringan bisnis tambang ilegal. Tersangka dalam kasus ini lebih dari 20 orang. Tokoh yang paling disorot adalah Harvey Mois, suami aktris Sandra Dewi, yang diduga sebagai penghubung utama antara PT Timah dan pelaku tambang ilegal. Mantan dirut PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, juga ikut terseret. Kasus ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal kehancuran lingkungan skala besar. Tambang liar menyebabkan kerusakan permanen di Bangka Belitung yang harus dibayar mahal oleh generasi mendatang. Korupsi tata kelola di Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan Pertamina dan kontraktor KKKS pada periode 2018 hingga 2023. Kerugian negara ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah. Komponen kerugian terbagi dalam beberapa bagian. 35 triliun rupiah berasal dari minyak mentah dalam negeri yang ditolak dengan alasan tidak sesuai spesifikasi, padahal masih layak diolah. Akibatnya negara memilih impor minyak mentah melalui perantara atau broker yang menyebabkan kerugian negara 2,7 triliun rupiah. Impor BBM melalui broker juga memicu kerugian sebesar 9 triliun rupiah. Selain itu, kompensasi energi tahun 2023 membebani negara hingga 126 triliun rupiah dan subsidi BBM mencapai 21 triliun rupiah. Modus utama mencakup penolakan minyak lokal, manipulasi harga, dan pengadaan BBM melalui jalur tidak efisien yang menguntungkan pihak tertentu. Praktik ini bertentangan dengan prinsip pengadaan yang transparan dan efisien. Dari 7 tersangka, 4 berasal dari internal Pertamina, termasuk Dirut Patra Niaga, Direktur KPI, dan VP Feedstock. 3 lainnya adalah pihak swasta dari kelompok broker. Penyidikan terus berlangsung dan publik mendesak reformasi sistem pengelolaan energi untuk mencegah korupsi serupa di masa depan. Kasus BLBI. Skandal korupsi BLBI bermula saat krisis moneter tahun 1997 hingga 1998. Pemerintah melalui Bank Indonesia mengucurkan dana talangan sebesar 147,7 triliun rupiah ke 48 bank yang bermasalah. Tujuannya untuk menyelamatkan sistem perbankan. Namun, berdasarkan audit BPK, 138,4 triliun rupiah dari dana tersebut diselewengkan dan merugikan negara. Modus korupsi terjadi melalui penerbitan surat keterangan lunas atau SKL oleh BPPN kepada debitur yang belum menyelesaikan kewajibannya, sehingga dana tak kembali ke kas negara. Salah satu penerima terbesar adalah Syamsul Nur Salim dari BDNI yang menerima 37 triliun rupiah. Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung memanipulasi proses penerbitan SKL dan divonis selama 13 tahun penjara karena merugikan negara sebesar 4,5 triliun rupiah. Upaya pemulihan kerugian negara sempat terhambat karena SP3 terhadap Syamsul dan istrinya. Namun Satgas BLBI dibentuk untuk mengejar aset debitur hingga ke luar negeri. Nilai aset yang belum dikembalikan mencapai lebih dari 108 triliun rupiah. Skandal BLBI menjadi salah satu korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Kasus Duta Palma. Kasus korupsi Duta Palma menyeret bos PT Duta Palma Group, yaitu Surya Darmadi, dalam skandal mega korupsi yang merugikan negara hingga 78 triliun rupiah. Kejahatan ini berkaitan dengan penguasaan lahan sawit ilegal di Riau seluas lebih dari 37.000 hektar tanpa izin yang sah, termasuk tanpa hak guna usaha atau HGU dan tanpa izin pelepasan kawasan hutan. Surya Darmadi didakwa melalui tindakan pidana korupsi dan pencucian uang antara tahun 2004 hingga 2022. Modus kejahatannya melibatkan penyuapan kepada pejabat daerah untuk memuluskan perizinan dan mengoperasikan kebun sawit ilegal yang menghasilkan keuntungan besar tanpa membayar kewajiban kepada negara. Jaksa menyatakan bahwa kerugian negara terdiri dari kerugian lingkungan sebesar 73,9 triliun rupiah dan kerugian keuangan negara sebesar 4,9 triliun rupiah. Surya juga dituduh memindahkan dana hasil kejahatan ke luar negeri, termasuk ke rekening dan perusahaan di British Virgin Island dan negara-negara tax haven lainnya. Pada Februari 2023, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Surya Darmadi 15 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 2,2 triliun dan restitusi kerugian lingkungan hingga puluhan triliun.
Kasus PT TPPI. Kasus korupsi PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI melibatkan dugaan kerugian negara sebesar 37,8 triliun rupiah. Skandal ini bermula dari penunjukan langsung TPPI oleh SKK Migas pada tahun 2009 untuk menjual kondensat bagian negara dari BP Migas tanpa mekanisme lelang yang semestinya. PT TPPI milik Honggo Wenratno diduga menerima jatah kondensat senilai miliaran dolar Amerika Serikat. Alih-alih menyetor hasil penjualannya ke kas negara, dana tersebut justru dialihkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi maupun korporasi yang terkait dengan Honggo. Ia diduga melakukan rekayasa laporan keuangan dan transaksi fiktif untuk mengaburkan aliran dana. Kejaksaan Agung menyebut Honggo merugikan negara sebesar 37,8 triliun rupiah, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sektor energi. Selain Honggo, dua tersangka lainnya adalah Raden Priyono dan Joko Harsono yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dalam penunjukan TPPI. Honggo Wenratno telah divonis 16 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada 2020 karena ia hingga kini masih buron dan tinggal di luar negeri. Aset-aset TPPI serta rekening yang terafiliasi dengan kasus ini telah disita untuk pemulihan kerugian negara. Kasus PT Asabri. Kasus korupsi PT Asabri melibatkan kerugian negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Skandal ini terbongkar setelah ditemukan pengelolaan investasi yang sengaja diarahkan ke saham-saham gorengan dan reksadana bermasalah yang merugikan keuangan perusahaan dan merampas hak para prajurit TNI, Polri, dan ASN yang menjadi peserta. Modus utamanya adalah kerjasama antara pihak internal PT Asabri dan para pihak luar, termasuk Beni Cokro Saputro selaku komisaris PT Hansen Internasional dan Heru Hidayat sebagai presiden komisaris PT Trada Alam Minera. Mereka mengatur transaksi investasi Asabri agar menguntungkan kelompok tertentu, sementara nilai saham yang diberi Asabri anjlok. Direksi Asabri periode 2012 hingga 2019, termasuk Adam Damiri dan Sony Wijaya, terbukti berperan aktif dalam pembelian saham-saham dengan rekayasa harga, transaksi fiktif dan manipulasi portofolio menyebabkan kerugian triliunan rupiah. Beni dan Heru divonis hukuman penjara seumur hidup dalam perkara ini. Sementara sejumlah mantan-mantan petinggi Asabri juga dijatuhkan hukuman berat. Aset-aset bernilai besar milik para terdakwa telah disita untuk menutupi kerugian negara. Kasus ini menjadi simbol buruknya tata kelola dana pensiun dan jaminan sosial di institusi militer. Kasus PT Jiwasraya. Kasus korupsi PT Jiwasraya menimbulkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Skandal ini bermula dari investasi dana nasabah yang dikelola secara tidak wajar oleh manajemen Jiwasraya melalui instrumen saham dan reksadana berisiko tinggi dengan nilai yang tidak rasional dan tanpa analisa fundamental yang layak. Modus yang digunakan adalah pengaturan harga saham atau stock manipulation bekerjasama dengan pihak-pihak luar. Saham-saham gorengan dibeli dengan dana nasabah, lalu nilainya sengaja dinaikkan sementara sebelum akhirnya jatuh dan menyebabkan kerugian besar. Transaksi ini memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, namun merugikan keuangan perusahaan dan para pemegang polis. Nama-nama besar dalam kasus ini antara lain Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat, yang juga terlibat dalam kasus Asabri. Mereka divonis hukuman penjara seumur hidup karena terbukti melakukan rekayasa investasi dengan kerugian sistematis. Mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim serta pejabat lainnya juga dijatuhi hukuman berat. Negara menyita berbagai aset mewah seperti properti, kendaraan, dan saham untuk memulihkan sebagian kerugian. Kasus ini menguak lemahnya pengawasan sektor keuangan dan memperburuk kepercayaan publik terhadap BUMN asuransi. Kasus ekspor minyak sawit mentah. Kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah CPO senilai 12 triliun rupiah terjadi pada tahun 2021 hingga 2022 di saat pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor CPO untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Namun sejumlah perusahaan tetap mendapatkan izin ekspor secara ilegal melalui manipulasi dokumen dan kolusi dengan pejabat Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan saat itu Muhammad Lutfi menjadi sorotan, namun tersangka utama dalam kasus ini adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Indrasari Wisnu Wardana. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menerbitkan persetujuan ekspor kepada 5 perusahaan meski tidak memenuhi syarat DMO atau Domestic Market Obligation. 5 perusahaan besar yang terlibat antara lain Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Mereka diduga melakukan ekspor ilegal demi meraup keuntungan besar saat harga CPO melonjak drastis di pasar global. Sementara rakyat Indonesia mengalami kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Kejaksaan Agung menyita berbagai aset serta memeriksa puluhan saksi. Kasus ini menunjukkan bagaimana regulasi bisa disalahgunakan oleh pejabat dan pelaku usaha serta merugikan negara dan masyarakat luas secara langsung. Kasus pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Kasus korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia melibatkan mantan Direktur Utama Garuda, Emir Syah Shatar. Ia terbukti menerima suap dan gratifikasi dari perusahaan manufaktur pesawat seperti Airbus dan Rolls-Royce untuk memuluskan pengadaan armada pesawat pada periode 2005 hingga 2014. Suap diberikan melalui transfer uang dan barang mewah, termasuk dalam bentuk mata uang asing yang dikirim ke luar negeri lewat perantara. Total kerugian negara akibat pengadaan pesawat yang tidak efisien dan mengandung markup ini mencapai triliunan
rupiah, memperberat kondisi keuangan Garuda hingga perusahaan plat merah itu terlilit hutang besar. Modusnya adalah pemaksaan pembelian pesawat yang tidak sesuai kebutuhan, leasing yang merugikan, serta pengadaan pesawat CRJ dan ATR yang membebani operasional. Selain Emir Syah, pihak lain seperti Sutikno Sudarjo dari Mugi Rekso Abadi juga terlibat sebagai perantara suap. Kasus ini menyoroti korupsi struktural dalam BUMN dan lemahnya pengawasan terhadap proyek besar. KPK menyita sejumlah aset dan menuntut hukuman penjara serta denda. Korupsi ini bukan hanya soal uang, tapi juga menyangkut kerugian reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan milik negara. Korupsi proyek BTS 4G. Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo menyeret mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Ia didakwa menerima gratifikasi senilai lebih dari 17 miliar dalam proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T senilai 10 triliun rupiah lebih. Modus korupsi dilakukan melalui pengaturan pemenang tender, markup harga, hingga pencairan dana proyek meski pembangunan fisik belum terrealisasi. Proyek yang seharusnya memperluas akses internet justru dijadikan ladang korupsi oleh para pejabat dan swasta. Selain Johnny Plate, sejumlah nama lain ikut terlibat, termasuk pejabat Bakti Kominfo dan pihak swasta. KPK dan Kejaksaan Agung menemukan bahwa proyek ini tidak sesuai spesifikasi. Banyak tower belum dibangun, namun anggaran sudah dicairkan. Dampak dari korupsi ini sangat besar, bukan hanya merugikan negara hingga triliunan rupiah, tapi juga menghambat akses internet masyarakat di daerah tertinggal. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana proyek strategis nasional bisa rusak karena kepentingan pribadi dan lemahnya pengawasan internal.